Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Sembung dari Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan pada saat ini saya akan membahas hasil dari presentasi yang telah saya buat dengan tema Sistem Informasi Puskesmas. Definisi Sistem Informasi Puskesmas atau disingkat dengan SIP. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Setiap puskesmas wajib melakukan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas baik secara elektronik maupun non-elektronik. Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten atau Kota. Tujuan Sistem Informasi Puskesmas: yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas yang terintegrasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui penguatan manajemen puskesmas. Kenapa harus menggunakan sistem informasi puskesmas? Karena yang pertama, bisa digunakan untuk melihat profil pasien. Yang kedua, mampu mencari data-data untuk pelaporan. Yang ketiga, mendukung keputusan dengan melihat data-data yang dimiliki oleh puskesmas. Yang keempat, mudah digunakan atau pengetahuan komputer yang minimal. Yang kelima, fungsi operasi output dan input dapat dipelajari dengan waktu pelatihan tidak terlalu lama. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan memiliki banyak fungsi, yaitu mempermudah dalam mendaftar setiap pasien yang berobat, mengumpulkan data dari setiap puskesmas, mengumpulkan data ketersediaan obat, dan memudahkan pekerjaan administrasi puskesmas dalam membuat laporan harian maupun bulanan, serta membuat semua kegiatan di puskesmas terkontrol dengan baik. Sistem informasi puskesmas memiliki menu utama, yaitu terdiri dari file, tabel, input, dan laporan. Tabel terdiri dari tabel pasien, tabel penyakit, tabel obat, dan tabel kecamatan. Input terdiri dari register harian pasien, penerimaan obat, pengeluaran obat, stok bulanan obat, sedangkan laporan terdiri dari query register harian, query obat, rekap penyakit, dan rekap obat. Contoh sistem informasi kesehatan di puskesmas dan tampilan register harian pasien seperti pada gambar berikut ini. Dan alur data di puskesmas seperti pada gambar berikut ini. Komponen data sistem informasi puskesmas. Yang pertama, data dasar terdiri dari identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas yang meliputi manajemen puskesmas, gedung dan sarana puskesmas, jejaring puskesmas, lintas sektor serta potensi sumber daya lainnya. Sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan dan kondisi peralatan puskesmas, dan yang terakhir sasaran program. Yang kedua, data upaya kesehatan masyarakat esensial yang terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana atau KB, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM, keperawatan dan kesehatan masyarakat, surveillance dan sentinel, sistem kewaspadaan dini dan respon, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang ketiga, data upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang terdiri dari upaya kesehatan sekolah atau UKS, kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan lanjut usia. Yang keempat, data upaya kesehatan perseorangan atau UKP yang terdiri dari kunjungan puskesmas, pelayanan umum, kesehatan gigi dan mulut, rawat inap, unit gawat darurat atau UGD, kefarmasian, kematian, laboratorium, dan lain-lain.
Implementasi sistem informasi puskesmas. Yang pertama, membentuk tim informasi puskesmas, bertanggung jawab input data dan backup data yang sudah dimasukkan ke dalam program, minimal terdiri dari 3 orang termasuk di dalamnya operator. Yang kedua, melakukan pendataan data dasar untuk wilayah kerja puskesmas. Data dasar yaitu informasi puskesmas, data lokasi pelayanan kesehatan, data desa dan dusun, data petugas, data pekerjaan, data jenis pasien, dan dasar lainnya. Yang ketiga, melakukan evaluasi alur data secara manual. Yang keempat, sosialisasi data-data dasar puskesmas ke semua staf yang terkait. Yang kelima, melakukan uji coba penanganan data dari manual ke komputer. Yang keenam, melakukan pengolahan data dengan komputer apabila program telah berjalan dengan lancar. Komponen dalam membangun sebuah sistem informasi puskesmas. Yang pertama, komitmen yang terdiri dari keinginan bekerja sama atau lintas program dan instansi. Keinginan memberi yang terbaik, keinginan untuk melakukan kesinambungan, peran serta aktif dari pimpinan dan staf. Yang kedua, media atau formulir atau hardware dan software. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terdiri dari kualitas dan kuantitas. Yang keempat, organisasi, yaitu struktur kerja di dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, dana. Sekian presentasi dari saya dan disampaikan terima kasih, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua.